Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Setelah berhasil padam, api malah kembali muncul di TPA Saribukti, Bandung Barat. Tingginya harga beras sebulan terakhir picu pencurian 4 ton beras di Cianjur. Presiden Joko Widodo salurkan bantuan pangan dari cadangan beras pemerintah untuk redam kenaikan harga beras. Musim kemarau panjang berdampak pada mahalnya harga beras di pasar. Di Cianjur hingga Garut rata-rata harga jualnya di atas harga eceran tertinggi. Kios beras di Cianjur ini sepi pembeli. Harga beras kualitas sedang dan bagus yang dinilai sudah terlalu mahal diduga jadi penyebab. Omset pedagang beras pun turun 60 hingga 70%. Ada penurunan omset nggak, Pak? Ada penurunan omset. Perkiraan berapa, Pak? Berapa persen? Hampir 70, 60, 70 lah. Ini kira-kira penyebabnya, Pak, kenapa ya, Pak? Bisa sampai harga naik gitu? Yang satu lagi, yang pertama paling cuaca lagi musim kemarau. Terus ya petani mungkin dari apa sih pupuk kayak berak gitu lagi pada naik. Harga beras medium yang biasanya Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilogram kini dijual Rp14.000 per kilogramnya. Begitupun beras kualitas premium yang biasanya dijual Rp12.000 per kilogram kini menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Tidak hanya pedagang, pembeli pun menjerit. Kenaikan harga beras yang mencapai 30% membuat biaya hidup masyarakat ikut naik, padahal pendapatan mereka tetap. Harganya biasanya 2,5. 250.000. Sekarang berapa? Sekarang 325 katanya. Naik lagi? Iya, naiknya itu banget. Gimana menurut Ibu? Ya harus gimana lagi. Berat nggak sih menurut Ibu? Berat. Ini untuk konsumsi atau untuk jualan? Untuk konsumsi. Konsumsi ya? Iya, makan sehari-hari. Mahalnya harga beras diamini pengusaha penggilingan padi. Saat ini mereka sulit mendapatkan padi dari petani. Selain akibat gempa Cianjur yang mengganggu aktivitas petani, musim kemarau memperburuk pasokan gabah ke penggilingan padi. Akibat dari gempa gitu, jadi susah barang. Soalnya para petani nggak turun ke sawah. Paling kalau menggiling dari petani pasti ada. Gitu. Sehari 2 hari pasti ada gitu terus. Paling sehari 1 orang 2 orang yang digiling gitu. Kalau stok barang memang kita jarang punya sekarang mah. Oh gitu ya. Di sini. Kalau lagi normal? Kalau normalnya 5 kintal 1 ton paling kalau ini gitu. Sehari? Kalau Udah, sekarang? kalau bagusnya sekarang paling ada 2 kintal 3 kintal lah udah untung gitu. Tidak hanya Cianjur, di Garut harga beras juga mahal. Di pasar tradisional Guntur, harga beras lokal di kisaran Rp14.000 per kilogramnya. Lalu beras medium yang biasa dijual Rp10.500 per kilogram, kini mencapai Rp12.000 hingga Rp12.500 per kilogramnya. Tingginya harga beras membuat pedagang harus memasok beras dari luar daerah karena harga beras lokal dinilai terlalu tinggi. Stoknya gimana Pak? Pasokan? Cuma mahal, Oh cuma mahal gitu. Bapak ngambil dari luar Garut nggak Pak? ada dari banyak. Dari mana aja Pak? Meski harganya tinggi, penjualan beras di pasar Guntur masih tergolong normal di kisaran 3 hingga 5 kuintal beras. Randall Ghazali dan Eko Setiabudi melaporkan dari Cianjur dan Garut. Melambungnya harga beras sebulan terakhir rupanya membuat komoditas ini mulai jadi sasaran pencuri. Pekan lalu isi sebuah toko beras di Cianjur ludes di gondol maling. Lebih dari 4 ton beras berbagai jenis raib. Dengan santai, 2 pencuri menggasak ratusan karung beras dari sebuah toko di Jalan Pangeran Hidayatullah, Desa Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kamis pekan lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, kedua pelaku mengambil satu persatu karung beras premium, beras medium hingga beras halus atau menir.
Mereka membobol toko dengan merusak tembok. Diduga pencurian beras ini melibatkan lebih dari 2 orang karena ada pelaku lain yang menunggu di luar untuk memindahkan beras curian ke dalam mobil. Diperkirakan sekitar 160 karung berisi beras kualitas premium dan medium dicuri. Total beras yang hilang mencapai 4 ton lebih. Akibatnya pemilik toko beras merugi hingga 60 juta rupiah. Pas saya buka rolling door ke dalam Sudah nggak ada ya? Iya. Kurang lebih 4 ton lah. 4 ton. 4 tuh kurang 4, 1 tonnya itu 40 karung. 4 kali 4 berarti 160 karung. Itu beras aja. Enggak, sama menir. Berasnya kurang lebih 4 ton, menirnya 3 kintalan lah. Kalau total diuangkan itu ada berapa kerugiannya, Kang? Kurang lebih 60 juta. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Pemilik toko berharap para pelaku segera ditangkap dan seluruh beras curian bisa kembali. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Pengusaha warung makan di Pantura Subang kelimpungan akibat harga beras yang tak kunjung turun. Mereka pun terpaksa menaikkan harga makanan yang mereka jual. Harga beras yang tak kunjung turun bahkan terus menunjukkan kenaikan akhirnya memaksa pengelola warung makan di Pantura Pemanukan Subang mulai menaikkan harga jual nasi. Jika sebelumnya satu porsi nasi putih tanpa lauk dijual Rp4.000, sekarang seporsi nasi putih dihargai Rp5.000. Namun ada juga sebagian pengusaha warteg lainnya memilih mengurangi porsi nasi yang mereka sajikan. Jika pelanggan ingin porsi nasinya tidak dikurangi, maka harganya naik Rp1.000. Kita kurangin porsinya aja, sedikit. Tapi kalau orang minta rada ditambahin, kita paling naikin 1.000 aja. Ya biar kitanya sama-sama enak, yang beli sama yang jual. Berasnya belum turun-turun. Masih mahal ya? Ya masih mahal. Ya kita kan mau gimana lagi, namanya juga orang jual. Kalau belinya mahal ya kita kurangin aja porsinya. Kenaikan harga beras yang mencapai 30% per kilogramnya tidak memberikan pengusaha warteg banyak pilihan selain menaikkan harga makanan yang mereka jual. Pemilik usaha warteg berharap harga beras di pasaran bisa diturunkan kembali sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Masyarakat berharap pemerintah menurunkan harga beras. Namun, Wakil Menteri Pertanian menyatakan kebijakan pemerintah saat ini bukan berfokus pada menurunkan harga beras, tapi meningkatkan daya beli masyarakat. Tak terkendalinya harga beras belakangan ini akibat musim kemarau panjang rupanya tidak mendorong pemerintah untuk bergerak menurunkan harga beras. Wakil Menteri Pertanian yang ditemui saat berkunjung ke Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi BSSIP Sukaman di Subang justru menyatakan harga beras di Indonesia masih tergolong murah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Meski mengakui daya beli masyarakat Indonesia tidak setinggi di negara-negara tetangga, Wakil Menteri Pertanian menyatakan menurunkan harga beras bukanlah prioritas kebijakan pemerintah saat ini. Karena harga beras di Indonesia ini kemarin di KTT ASEAN juga kami sampaikan, kami berikan masukan kepada Pak Presiden, kita ini nomor 6. Hanya 5, 6, 7, selalu termurah di ASEAN. Jadi murah sekali sebenarnya. Dan satu hal yang saya sampaikan ke Pak Presiden, kita fokus untuk daya beli, bukan soal harga. Artinya, kalau daya belinya sudah tinggi di masyarakat, harga berapapun bisa diikuti. Kita ambil contoh di Jepang. Ya, di Jepang itu cukup mahal sekali. Satu mangkok nasi itu bisa 50.000 kurang lebih, tapi tidak ada keluhan. Artinya masyarakatnya bisa membiayai itu. Nah, Meski menyatakan saat ini pemerintah fokus pada upaya menaikkan daya beli masyarakat, Wakil Menteri Pertanian tidak merinci apa saja upaya konkret pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap pangan. Namun di wilayah Jawa Barat, misalnya, lonjakan kenaikan harga beras dirasakan mulai berdampak pada turunnya konsumsi beras masyarakat. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Terus melambungnya harga beras akhirnya ditanggapi Presiden. Presiden berharap bantuan pangan dari cadangan beras pemerintah yang akan didistribusikan bisa meredam kenaikan harga beras.
secara simbolis bantuan beras kepada 21,3 juta keluarga tidak mampu sebanyak 640 ribu ton di gudang Bulog Dramaga Kabupaten Bogor dan Kelapa Gading, Jakarta Utara hari Senin. Presiden Joko Widodo menyatakan harapannya bantuan ini bisa menekan dampak kenaikan harga beras. Bantuan beras sebesar 10 kg akan diberikan selama 3 bulan berturut-turut, September hingga November tahun ini. Pemerintah melalui Perum Bulog juga sudah mengimpor beras sebesar 1,17 juta ton dari Vietnam dan Thailand untuk memenuhi cadangan beras pemerintah sebesar total 2 juta ton. September kemarin, saya perintahkan untuk memberikan bantuan pangan beras. Bantuan beras ke masyarakat. Setiap bulan kira-kira 210 ribu ton keluarkan oleh Bulog untuk bantuan pangan itu. Dan ini sudah dimulai. Terus September, Oktober, November. Kalau stoknya kita lihat masih nanti diteruskan lagi. Sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras. Memang di lapangan ada kenaikan.